Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'al ta'lim tadabburan tazkirun wa intifaa'un wa istifadah. Wa ta'ala termasuk fi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wa ila huda wa dilalata ala khairin tiga wa jalla ta'ala wa ridai wa qurbi wa tabihi wa ma akrimna min al-fahmi wa akrimna min ummati rahmi wa la wa akrimna min al-fahmi wa akrimna min ummati rahmi wa ta'ala barakatul rasul wa barakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mustabihan alaina fanatabi'al hawa waj'al hawana lima jita bihi rabbika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu fi kitabihi في كتابه القرطاس على راتب العطاس إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا بعلوم الدارين أجمعين آمين. قال Hujjatul Islam radhiyallahu anhu di Bidayatul Hidayah telah berkata Hujjatul Islam yaitu Imam Ghazali, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, di dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau katakan, wala yang bagi antakuna awqatuka muhmalatun fatushghil kulla waqtin bima tafaka ifatafak. Janganlah kamu jadikan waktu-waktu kamu tersebut itu menjadi hilang dengan sia-sia. Maka hendaklah kalian menyibukkan setiap waktu-waktu tersebut dengan sesuatu yang memang bertepatan dengan keridhaan Allah dan Rasulullah SAW. Bagian untuk hasibah nafsu, bahkan kita diharuskan untuk menghitung diri kita sendiri, apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, yaitu muhasabah. Jadi kita harus hitung. Dan kita harus menertibkan seluruh waktu-waktu kita tersebut dengan apa? Dengan wirid-wirid, dengan tugas-tugas kita yang berkaitan dengan Allah dan Rasulullah SAW di dalam malamnya kita dan juga siangnya. Fata'ayan likulli waqtin syughlan la tata'addahu, maka kita harus mendukung bagi setiap waktu kita itu ada sesuatu perbuatan atau amal-amalan yang kita sudah biasakan dan kita tidak mungkin untuk meninggalkannya. Wala tu'athir fi ghairu, dan jangan kita lakukan di dalam waktu yang sudah kita tertibkan tersebut. Misalkan waktu ini untuk wirid, dan jangan kita lakukan waktu tersebut kita isi dengan yang lain. Jadi kalau kita udah tentukan nih, misalkan kita setiap habis asar itu kita punya wirid khusus, jangan kita rubah. Biasanya habis asar wirid nih kita ganti, habis asar jadi kita buat kondangan, kayak gitu. Berarti merubah itu. Nanti akhirnya wiridnya ditinggal sekali, entar 2 kali, 3 kali, terus begitu. Ya kan? Jadi kalau kita supaya kita dapat keberkahan waktu atau juga kita istiqomah di dalam melakukan amal, maka tentukan amal-amal tersebut. Misalkan kita biasa lakukan ba'dal asar, kita baca Yasin, surat Waqiah kita biasakan, atau ditambah baca Hizbul Bahar atau Wiridul Latif, atau juga Ratib al-Atas. Nah itu setiap waktu kita kerjakan begitu. Jangan coba-coba kita ganti. Yang biasa kita baca Yasin sama baca Waqiah, kita ganti dengan yang lain misalkan, maka nanti bakal hilang. Ya, gitu. Wala sudah fi siwa. Ya, Abidari kata tadhhar barakatul awqat, maka itu akan tampak keberkahan waktu dengan sebab kita konsekuen di dalam waktu. Ya, jadi kita gunakan waktu tersebut. Misalkan tiap habis asar apa yang biasa kita kerjakan, terus setiap hari kita kerjain kayak gitu. Jangan kita rubah, jangan kita tinggal, jangan kita ganti dengan yang lain. Maka nanti bakal kita dapatkan yang namanya keberkahan waktu. Tapi kalau kita tinggal, kita ganti dengan yang lain, maka nggak dapat. Wa amma man taraka awqatahu
Awqatu muhmalatun ihmal al-bahaim la yadri bima yashtagilu fi kulli waqtin. Dan adapun orang-orang yang meninggalkan waktunya dengan sia-sia, seperti menyia-nyiakannya binatang. Seperti binatang, dia punya waktu, dia sia-siakan. Binatang nggak ada otak, nggak ada akal pikiran, ya kan? La yadri bima yashtagilu fi kulli waqtin, dia nggak ada. Jadi dia nggak ada kegiatan, dan dia juga nggak tahu apa yang harus dilakukan di dalam setiap waktu tersebut. Fayamghadhi aktsarogatuhu dha'ian, maka akhirnya setiap waktu yang dia miliki itu waktu tersebut akan hilang dengan sia-sia. Wa'adzatuka umrah, dan ketahuilah katanya bahwa sesungguhnya waktumu adalah waktumu adalah umurmu. Jadi waktu kita ya itu umur kita. Wa umraka ra'su malik, dan umurmu adalah modal utama kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertijarah dengan Allah Subhanahu wa taala tijaratu. Dan dengan atas waktu tersebut, yaitu perdagangan kita yang harus kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi usul ila na'imil abad bi jiwarillahi taala, dan dengan waktu tersebut yang akan menyebabkan kita sampai kepada nikmat yang selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau masuk surga, mau masuk neraka berkaitan dengan waktu. Ya. Kalau kita gunakan waktunya tersebut dengan sebaik-baik mungkin, kita isi untuk beribadah, untuk berzikir, untuk beramal saleh, maka kita bakal mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana selamanya kita di sana. Tapi sebaliknya, orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya tersebut dengan maksiat, dengan lalai daripada Allah, ya, setiap hari dia hilangkan waktunya tersebut, dia jadikan waktunya itu sia-sia, nggak ada amal baik, yang ada cuma maksiat doang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala bisa jadi mati dalam keadaan masuk neraka. Wa kullu nafasin min anfasib jauharatun hakimatah. Dan setiap nafas yang kita keluarkan tersebut, itu adalah seperti perhiasan atau permata yang tidak ada bandingannya. Ya, kita nggak bisa bandingkan, kita nggak bisa bayar. Jadi kalau satu nafas kita udah keluar, ya, dengan sia-sia, kita mau balikin nggak bisa. Dan itu nafas kita itu, setiap nafas itu, ya, itu laki matalah, ya, jauharun laki matalah, ya, itu suatu perhiasan yang tidak ada harganya, saking mahal. Idla badalahu, dan juga tidak ada penggantinya. Kalau kita udah lewat waktu kita, ya udah lewat begitu aja, ya. Karena dikatakan tadi, waktumu adalah umurmu. Ya, umur kita sekarang, waktu kita yang kita sekarang jalani, ya itu umur kita. Ya kan? Adapun yang sudah lalu, kedepannya kita nggak tahu, sampai apa nggak tahu. Yang jelas yang paling kita tahu ya ini yang sekarang ini. Makanya kita jangan jadi orang at-tasawuf, dibilang tasawufil amal. Jangan kita mau beramal itu nunggu nanti saya mau sholat qobliyah ba'diyah antar aja dah, kalau misalkan udah nggak kerja. Soal ba'diyah, qobliyah ba'diyah antar aja kalau misalkan udah banyak duit, kayak gitu ya. Mau wirid ntar aja kalau udah tua, nggak bisa. Ya sekarang kalau kita mau wirid, sekarang kita mau qobliyah ba'diyah, dari mulai sekarang kita qobliyah ba'diyah. Karena yang pasti yang sekarang kita hidup ini, yang kita ada di sini, ya itu yang waktu kita. Kalau nanti kita udah ke depan nggak tahu, mungkin sampai atau enggak ya nggak tahu, kita semua nggak ada yang tahu. Ya. Waktu nafasi min anfasi jawatun hakimana illa badalalahu faida fata fala audalah. Kalau waktu tersebut sudah hilang, sudah kita tinggalkan dengan keadaan kosong, dengan keadaan lalai, dengan keadaan tidak berbuat baik, tidak beribadah kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka hilang juga. Makanya dibilang fala takun kal hamqa al maghrurin.
Kata Imam Ghazali, maka janganlah engkau menjadi orang seperti orang yang dungu, ya. Alladzina yafrahuna kulla yaumin bi ziyadati amwalihim, yaitu orang-orang dungu yang tertipu itu apa? Yang setiap hari dia bersukaria dengan bertambahnya harta benda. Bukan bertambah ibadah, bukan. Dia senang, dia sukaria kalau setiap harinya itu bertambah harta benda, ya. Ma'anuqsani a'marihim, ya. Gitu. Padahal dia itu dengan bertambahnya harta benda tersebut, ya kan, umur dia semakin berkurang. Fayu khairin fi malin yazid wa umurun yanqus. Apalah untungnya, apalah faedahnya kalau harta kita bertambah tapi umur kita harta kita bertambah nih, itu jadi semakin kaya. Oh, ya nggak? Kita makin banyak duit, makin banyak ini, ya nggak? Ada nggak untungnya? Nggak ada. Untungnya apa? Untungnya yang kita tinggal. Semakin bertambah umur kita, semakin berkurang umur kita. Tahu harta kita udah banyak, misalkan harta kita udah banyak, mobil banyak, ya kan, rumah bagus, semua, terus tabungan kita banyak, ya kan. Meninggal udah dibawa nggak? Nggak dibawa. Yang untung siapa? Ahli warisnya. Dia nikmatin. Ya kan? Kalau dinikmatin di kebaikan masih mending. Dia infakkan hartanya di jalan Allah dan Rasulullah SAW. Tapi kalau dia infakkan hartanya tersebut, dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah, waliyadzubillah, subhanallah, kita ruginya luar biasa, ya. Makanya dibilang apa? Wala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin soleh. Janganlah kita kebiasaan bergembira dengan harta, tapi biasakanlah kita bergembira itu apabila mana kita bertambah ilmu, bertambah amal soleh yang kita lakukan. Kita kalau tambah ilmu kita syukur di situ, senang. Jadi kita harus senang kalau ilmu kita yang nambah, ya, amal kita nambah. Biasanya kita nggak qobliyah atau qobliyah ba'diyah. Nah, itu kita harus senang. Biasanya kita nggak bisa baca Quran, ini baca Quran. Nah, itu senang. Biasanya kita nggak baca sholawat, ini baca sholawat. Nah, kita harus senang. Biasanya nggak hadir majelis taklim, ini hadir majelis taklim. Nah, itu yang harus kita senang. Jangan tambah harta kita senang, sementara harta kita bertambah, akan tapi umur kita akan berkurang. Fa innahuma rafiqaka wa yushibanaka fil gabri haitsu yatakhallafu anka ahlik wa malik. Ketahuilah, maka sesungguhnya ilmu dan amal tersebut itu keduanya merupakan sahabat yang bakal kita dengannya, sahabat kita yang bakal menemani kita, ya kan, di alam kubur, ketika keluarga dan harta dan anak kita dan juga teman-teman kita semuanya meninggalkan kita. Ya, dibilang apa? Apabila mana kita meninggal, ya kan, yang bakal bersama kita di dalam kubur itu cuman amal ibadah kita, ya. Terus kain kafan yang kita miliki itu doang yang nggak bakal kembali. Itu mungkin kita udah, ya, kita mati sampai kita udah dikubur itu bersama kita. Tapi yang lain bakal ninggalin kita semuanya. Bini yang kita sayangin, yang kita cintain, nanti bakal pulang dia. Dia pulang, dia tinggalin kita sendirian di kuburan. Terus harta kita yang banyak, ya kan, mobil, rumah mewah nggak bakal kita pakai. Ya, dia bakal dinikmatin sama keluarga kita nanti, ahli waris kita. Ya, bininya kawin lagi, ya kan, suaminya nikmatin harta kita. Terus apa? Anaknya, ya, mobil, baju yang bagus, ya, pakai orang lain, ya. Kalau disedekahkan mending juga dipakai buat ke anak yatim, ke santri-santri, mending, ya, gitu. Jadi yang kawan kita, teman kita yang dulu dia setuju banget sama kita, yang dulu dia selalu dukung kita, yang dulu dia selalu bersama kita, nah itu kita meninggal, udah dia ninggal kita, dia nggak bakal nemenin kita. Jadi yang nemenin kita cuma apa? Ilmu dan amal yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat atau ilmu, makanya idama tabnu adam min qatal amalu min salah.
Ya, apabila mana meninggal bangsa manusia, itu seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan untuk orang lain. Nah itu, ya, ketika orang mengamalkannya maka akan kembali pahalanya kepada dia. Terus juga apa? Anak soleh yang dia doakan. Terus apa? Ilmu yuntafa'u awaladun salihatulau sodaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kita dulu pernah nyumbang buat pembangunan madrasah, pembangunan majelis ta'lim, pembangunan masjid. Kita pernah nyumbang buat maulid. Nah, itu akan terus mengalir buat kita, ya, selagi itu sedekah-sedekah yang kita gunakan tersebut masih dimanfaatkan oleh orang-orang. Kita wakafin masjid, kita wakaf pondok pesantren, wakaf kita bikin wakaf apa, air bersih, sumur kayak gitu. Itu pahalanya nanti bakal mengalir sama kita terus. Walaupun kita sudah meninggal, kita sudah nggak ada, tetap pahalanya tersebut bakal mengalir sama kita. Maksudnya, ya kan? Nah itu kata Imam Ghazali, jangan sampai kita menjadi orang yang dungu, orang yang ketipu. Yang kalau kita girang ketika bertambah harta, bukan bertambah ilmu, bertambah amal, bukan girangnya bukan gitu situ. Tapi kalau kita dapat harta yang banyak, bertambah harta kita, bertambah jabatan kita bergembira. Ya kan? Sementara kalau kita nggak tambah ilmu, nggak tambah amal, itu kita nggak merasa sedih. Ya, harusnya kita sedih. Sampai-sampai dikatakan harusnya orang tersebut menangisi keadaannya apabila mana keadaannya tersebut itu dia tidak menangis di saat dia mengingat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran bagaimana keadaan orang-orang mukmin. Orang mukmin itu apabila mana dibacakan di hadapannya Al-Quran, maka dia akan menangis, akan terenyuh hatinya. Nah kita gimana? Kita dibacain di depan kita Al-Quran, bahkan kita baca Quran kita boro-boro mau nangis, boro-boro sedih, ya kan? Nah kita harus menangis tentang itu, ya kan? Maksiat pun kita nggak merasa menyesal atas perbuatan maksiat yang kita lakukan, ya kan? Terus kita nggak bisa qobliyah, nggak bisa ba'diyah, kita nggak pernah nangis minta sama ya Allah, kenapa ya Allah? Ya Allah berikanlah penolong kepada saya untuk supaya bisa saya qobliyah ba'diyah. Ya Allah tolong saya biar jadi saya orang yang bisa baca Al-Quran dengan dawam. Ya Allah tolong saya biar saya menjadi orang yang bisa sholat berjamaah, kayak gitu. Biar saya jadi orang yang bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Biar saya menjadi orang yang lemah lembut terhadap istri dan anak-anak, terhadap kedua orang tua, terhadap keluarganya, kayak gitu. Ya. Jadi janganlah kita janganlah kita sia-siakan waktu kita tersebut yang kita ada di dalamnya, karena waktu itu merupakan modal utama, modal pokok hidup kita. Modal utama kita adalah waktu kita, ya, yang mana itu kita bakal gunakan untuk bertijarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tijarah dengan Allah nggak mungkin kita rugi, pasti kita untung terus kalau kita dagangnya sama Allah. Yaitu bagaimana? Yaitu mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semua amal baik pasti bakal diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tahu kecil, nggak tahu gede, pasti semuanya bakal diberikan pahala oleh Allah. Dan Allah nggak bakal lupa amal baik yang kita lakukan. Begitupun amal buruk. Kalau kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan siksa. Dan Allah tidak bakal lupa dengan perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan, entah itu dari ucapan, dari tingkah laku, daripada perkara-perkara yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita taufik, hidayah, inayah. Mudah-mudahan kita bisa menertibkan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin, seperti yang dianjurkan oleh para ulama-ulama, ya, agar kita menjadi hidup makmur, juga kita mendapatkan keberkahan waktu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan bahkan dikatakan di dalam kita sekarang ini berada di bulan Rajab, kita bisa menjadi baik di dalam bulan Sya'ban kalau kita berusaha berbaik untuk di bulan Rajab.
Jadi kita nih, kalau kita sekarang kita nikmati, kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baik mungkin, ibadahnya kita tingkatkan, ibadah kita tingkatkan, wirid bacaan kita, sholawat kita, zikir kita, wirid-wirid kita, ya, baca Al-Qur'annya kita, menjauhi maksiat kita lebih tingkatkan lagi, lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Maka nanti ketika kita masuk bulan Sya'ban, kita akan lebih mudah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan kita kalau udah mudah di bulan Sya'ban, bakal menjadi semakin banyak ibadah kita kepada Allah. Ketika kita masuk Ramadan, itu nggak ada yang diberatkan. Puasa enteng, sholat tarawih enteng, baca Al-Quran enteng, ya, melakukan semua ibadah yang kita inginkan, yang kita lakukan, yang kita lihat bagaimana orang-orang saleh, wali-wali Allah ketika mereka menghidupkan, mengisi waktu-waktu yang ada di dalam bulan Ramadan, maka itu kita bisa bakal melakukannya dengan senang hati, dengan mudah, dengan lapang dada. Ya, mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan wa aidul siyam wal qiyam. Itu yang dimaksud dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan, yaitu keberkahan di dalam menjaga waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.